Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita dari video sebelumnya, yaitu aplikasi toko berbasis desktop menggunakan pemrograman Java dengan IDE NetBeans. Nah, pada pertemuan atau pada video kali ini, kita akan melengkapi aplikasi sebelumnya, yaitu input barang, input fungsi transaksi, kemudian font utama sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan membuat login. Setiap aplikasi desktop itu wajib ada form login. Nah, kita akan membuat fungsi login di sini. Tentunya membaca data dari database. Nah, sebelum kita masuk kepada form login, kita harus membuat sebuah tabel baru pada tabel yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu tabel user. Baik, langsung saja kita buka database kita ya. Kemarin itu database kita ada toko ya, ada tabel barang, tabel transaksi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database namanya membuat sebuah tabel namanya tabel user ya. Baik, langsung saja kita buat sebuah tabel pada database toko kita. Buka database toko kita, kemudian buat sebuah tabel baru ya dengan nama user. Kemudian fieldnya kita buat 3 saja. Untuk field yang pertama kita buat ID, kita checklist AI, auto encryptment buat primary key. Selanjutnya untuk field kedua kita buat username. Yang ketiga adalah password. Jadi pas saja saya tulis. Tipe datanya varchar, lengthnya saya buat 100. Save. Oke. Tabel kita sudah jadi ya, tabel user dengan 3 field ID, username dan pass ya. Nah, setelah tabel ini kita buat, kita kembali kepada tampilan IDE NetBeans kita. Buka project toko kita pada video sebelumnya yang sudah kita buat ya. Buka project toko, klik kanan project kita, klik new, pilih JFrame Form. Nah, kita buat class name-nya adalah login. Kita masukkan ke dalam package login. Klik finish. Oke. Nah, di sini kita memiliki 4 package. Yang pertama config. Di dalam package config ini ada input barang dan koneksi atau config Java. Selanjutnya di dalam package login ada form login. Di dalam package transaksi ada form transaksi. Dalam package utama ada form utama. Nah, kita sekarang berada di form login. Di dalam form login ini kita tambahkan beberapa tools atau properti. Yang pertama kita tambahkan label ya, tambahkan 2 label. Tambahkan 2 label di sini, ubah namanya, klik kanan edit text, username, bawahnya juga password. Oke, ini size-nya kita ubah menjadi biar agak lebih besar, ubah menjadi 18. Ini juga 18. Oke, selanjutnya kita tambahkan satu buah JTF field. Ini kita tambahkan di sini.
Selanjutnya kita tambahkan password field ya. Jadi untuk password kita pilih password field. Karena password fieldnya inputannya nanti tidak terlihat, hanya berbentuk bintang. Oke. Jika kalian kesusahan mendesain seperti ini, kalian bisa pilih klik kanan, layout, absolute. Nah, nanti tanda-tanda seperti tadi akan hilang. Selanjutnya tambahkan satu buah button. Dua buah button, bukan satu tapi dua. Letakkan di sini. Satu lagi letakkan di sini. Oke. Terus size-nya. Ubah nama button 1 menjadi login. Button 2 menjadi batal. Oke. Oke. Selanjutnya ini posisinya kita letakkan di tengah. Ketika pertama dijalankan, posisi ini kita letakkan di tengah. Caranya itu klik formnya, ke kode, kemudian generate center, ini di checklist. Nah, kemudian kita jadikan form login ini pertama kali dijalankan. Jadi kemarin kita membuat form utama. Ketika aplikasi pertama kali di running, form utama yang akan muncul. Nah, sekarang kita ganti, yaitu form login yang akan muncul. Gimana caranya? Klik kanan pada project toko kita, properties, kemudian pilih run, kemudian browse, pilih login, select mine, klik OK. Nah, selanjutnya kita coba ya, apakah benar form login. Nah, benar ya, posisi sudah di tengah. Yang jalan pertama adalah form login. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu fungsi batal ini ya, coding sedikit dulu. Ini diklik kanan, event action for format. Nah, ini tombol batal ini ketika diklik dia akan menutup aplikasi. Berarti codingnya sistem titik exit 0. Oke, simpan. Kemudian pada tombol login kita buat fungsi ya, klik kanan event action format. Di sini kita buat fungsi. Sebelum ke sini kita buat dulu sebuah function lagi di sini ya, untuk mengosongkan fieldnya. Private void kosong jtag field 1 titik set tag. Kemudian yang di sini jpassword text titik, ini namanya apa ya, kita lihat nih, klik jpassword field 1, jpassword field 1 titik set text kosong. Oke, sudah. Sekarang kita panggil di sini, di bawah sini kita panggil kosong. Jadi ketika aplikasi dijalankan, inputannya dibersihkan. Kita kembali lagi ke tombol login tadi ya, di sini. Nah, di tombol login ini kita buat sebuah fungsi terlebih dahulu. Jadi fungsinya itu ketika username kosong atau password kosong itu munculkan pesan.
Ya, tidak boleh kosong. Nah, di sini kita buat logikanya if buka kurung yang ini ya, field 1 ini paste sini titik get text titik length sama dengan 0, buka kurung J option n titik show message dialog 0, user name tidak boleh kosong. Kemudian di bawahnya kita buat request fokusnya. Ini copy paste ke sini titik request set request titik request set fokus. Nah, kemudian else ini kita copy aja yang di atas. Kita copy paste ke sini. Ganti JT field 1-nya jangan J password field 1. Sini juga. Ganti password tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya kemudian else buka kurung kerawal enter. Nah, di dalam else yang ini kita copy saja select yang ada di form transaksi. Coba kita buka form transaksi, lihat di bagian yang kita copy itu ini. Ini try mulai dari sini sampai ke sini ya, copy pastekan ke sini, config Java SQL connection, klik OK ya, dia minta import, klik OK. Nah, try-nya ini dihapus, ini di EINT nomor 2 dihapus, select bintang from ini user, ganti nama tabelnya user, dibuat kondisi where username sama dengan kutip 1 kutip 2 tanda tambah JT field 1 ya, ini copy aja. Jadi kalau codingnya sudah ada tinggal di copy get text spasi tanda tambah kutip 2 kutip 1 and password pas ya, yang di tabel itu pas spasi kutip 1 kutip 2 tanda tambah, ini di copy pastekan ke sini titik get text ya. Selanjutnya spasi tanda tambah kutip 2 kutip 1 oke, ini ya. Selanjutnya untuk ini connection sudah. Di dalam sini, di dalam ini dihapus tanda kurungnya, ini dihapus ya. Enter if
buka kurung res next. Oh, bukan res next tapi get row. Get row sama dengan 1 jika data yang dibaca itu bernilai 1, maka this titik tutup from ini di post ya. This titik this post. Nah, yang ini. Selanjutnya munculkan form utama, berarti new spasi menu ya, yang ini dimunculkan. Menu titik show. Ini diklik warna merahnya, Ctrl Enter, add. Oh, bukan menu tapi utama, salah. Bukan menu tapi utama ya. Nama ini, nama package yang ada di utama ini namanya, karena kita ketika berhasil login akan memunculkan tampilan tersebut di utama. Klik Ctrl Enter, add. Nah. Selanjutnya, setelah ini di bawah ini, di sini buat search ya. Buka kurung exception. Oke. Tutup kurung, buka. Oke, sekarang kita periksa. Di sini ada tanda merah, berarti ada kurung yang kurang. Coba kita buat di sini kurung lagi. Oke, jadi ada 2 kurung yang kurang. Oke, sekarang kita coba run. Login. Username tidak boleh kosong. Login, password tidak boleh kosong. Saya masukkan. Kita tambahkan dulu di tabel kita satu data ya. Insert di sini username-nya admin, passwordnya juga admin. Nah, di sini sudah ada satu data admin loginnya. Nah, baru bisa kita jalankan bagian ini. Ya, kita ulangi lagi. Running admin login. Oke. Jadi untuk login di Java NetBeans lebih kurang seperti itu. Nanti silahkan dikembangkan untuk membuat login multi user ya. Silahkan nanti dikembangkan login multi user. Jadi untuk login ini kita menambahkan satu buah tabel user. Selanjutnya untuk di form loginnya kita menambahkan beberapa properties, kemudian menghubungkannya ke dalam atau kepada tabel user ini. Nah,
Demikian untuk materi pada video ini. Silakan dikembangkan untuk menambah usernya. Nanti silahkan ditambahkan sendiri CRUD user ini. Caranya sama seperti CRUD form barang dan form transaksi pada aplikasi NetBean ini. Ya, jadi nanti silahkan tambahkan di sini di utama ini satu menu lagi, misalnya tambah user. Nah, arahkan nanti ke tabel user jika mau menambah user. Atau di sini rubah password. Nah, cara merubah passwordnya itu sama seperti fungsi edit, ya. Jadi nanti jika CRUD-nya itu sudah bisa, rubah passwordnya pasti bisa, ya. Jadi nanti silahkan dikembangkan untuk login ini. Demikian materi pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat